Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya kalau kita sehat semua. Tetap semangat belajar anak-anak. Baik, anak-anakku mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Oke, hari ini materi kita adalah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, di tema 3, subtema 2, kelas 5. Anak-anak sekalian, adapun hal-hal yang harus kalian persiapkan adalah alat tulis dan juga pulpen, alat tulis dan juga buku tulis anak-anak ya, pulpen misalnya, sehingga nanti apabila ada materi-materi yang harus kalian catat, kalian bisa langsung mencatatnya. Baik, anak-anakku sekalian, Bumi berharap kalian menyimak pembelajaran Bumi dari awal hingga akhir, sehingga kalian semua dapat mengerjakan tugas yang nanti Bumi akan berikan pada hari ini. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anakku sekalian, pembahasan yang pertama adalah pembangunan sosial. Jadi anak-anakku sekalian, pembangunan sosial itu adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Ini adalah pembangunan sosial anak-anak ya. Jadi pembangunan sosial itu adalah semua kegiatan atau aktivitas anak-anak ya yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Contohnya misalnya kegiatan jual dan beli ya anak-anak ya. Nah, jadi kegiatan jual dan beli itu adalah kegiatan sosial. Kemudian juga kegiatan baik kegiatan untuk pemenuhan rohani kita anak-anak ya. Selain jasmani juga rohani. Contohnya misalnya kita pergi ke sebuah tempat untuk melakukan refreshing atau rekreasi. Itu juga merupakan kegiatan sosial anak-anak ya. Nah, perlu diadakannya sebuah pembangunan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial setiap manusia gitu ya. Oke, nah berikutnya yaitu tujuan dari pembangunan sosial. Nah, tujuannya itu adalah sudah disampaikan tadi untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak ya. Tidak hanya dari segi material tetapi juga spiritual. Jadi bukan hanya sekedar kita anak-anak misalnya anak-anak mau membeli buku pena misalnya. Nah, itu pemenuhan secara segi material. Tetapi misalnya spiritualnya adalah anak-anak dengan membeli buku itu maka akan menambah wawasan atau ilmu. Nah, itu yang disebut dengan spiritual. Jadi secara jiwa anak-anak ya, penjiwaan kita gitu. Jadi spiritual itu adalah hal-hal yang tidak material, sedangkan material itu hal-hal yang terlihat gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh dari pembangunan sosial. Jadi contohnya misalnya penyuluhan kesehatan. Anak-anak ya, misal penyuluhan itu artinya sosialisasi. Sosialisasi itu pengenalan anak-anak ya, pengenalan. Jadi penyuluhan itu lebih ke pemberitahuan. Misalnya pola hidup sehat itu seperti apa, kemudian kita harus menjaga lingkungan yang bersih dan sehat itu seperti apa. Mungkin seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian adalah koperasi. Nah, ini juga salah satu bentuk pembangunan sosial. Jadi koperasi itu bagaimana caranya koperasi ini bisa hidup dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka koperasi ini harus bekerja sama dengan pemerintah. Antara pemerintah, masyarakat, dan koperasi harus saling bekerja sama sehingga dapat meningkatkan tadi anak-anak ya, meningkatkan kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan ekonomi di pasar. Anak-anak ketahui bahwa di pasar ya, pasar-pasar yang ada yang kita lihat terjadi pembangunan yang sangat luar biasa. Dimaksudkan bahwa pasar ini dapat dijadikan sebuah tempat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan dari masyarakat gitu ya. Dan masih banyak anak-anak ya, dan masih banyak contoh pembangunan sosial yang lainnya. Misalnya pembangunan sosial di
bidang ini ya, sosial pendidikan misalnya, atau sosial budaya misalnya, misalnya dibangun sebuah sanggar dan lain-lain ya, kemudian gedung-gedung sekolah diperbaiki sehingga anak-anak nyaman sekolah dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas itu kegiatan anak-anak ya masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Jadi pembangunan itu sendiri adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupan. Pembangunan itu dari kata dasarnya adalah bangun anak-anak ya, mendapatkan imbuhan pendanaan ya, pendanaan jadi menjadi pembangunan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pembangunan itu adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf kehidupannya ya, namanya misalnya rumah yang tadinya itu tidak punya teras ya, dibangun, diperbaiki terasnya, tentu rumah itu akan menjadi bagus. Nah, kurang lebih seperti itu. Sama halnya pembangunan sosial budaya anak-anak. Jadi perlu adanya sebuah pembangunan ya, sebuah pembangunan sehingga meningkatkan atau memperbaiki anak-anak ya taraf kehidupan yang ada pada masyarakat gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah ini ya anak-anak, contoh dari aktivitas masyarakat pembangunan sosial budaya, objek wisata pantai. Nah, anak-anak pasti sangat kenal daerah ini ya. Jadi ini adalah pantai yang ada di Sangatta anak-anaknya, di kota Sangatta, yang tadinya mungkin anak-anak biasa-biasa saja ya, tidak ada aktivitas di sana, hanya datang gitu ya, menikmati air laut gitu dan lain sebagainya. Nah, namun diadakan sebuah pembangunan ya anak-anak ya, pembangunan misalnya disediakan alat bermain ya, seperti banana boat ya, atau mungkin ada lagi misalnya kapal anak-anak ya, kapal yang bisa membawa kita jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Mungkin di sana disediakan gazebo ya, tempat-tempat kita duduk misalnya untuk rekreasi ya bersama keluarga dan lain sebagainya, sehingga kita akan nyaman. Jadi kebutuhan spiritual kita akan terpenuhi gitu ya. Nah, ini adalah contoh pembangunan sosial budaya pada objek wisata pantai. Selanjutnya adalah objek wisata folder anak-anak. Anak-anak bisa perhatikan ini. Jadi ini juga merupakan salah satu objek wisata anak-anak ya, yang ada di kota Sangatta, dan anak-anak pasti kenal benar ya. Ini adalah wisata folder yang ada di di Pasar Induk ya, anak-anak, yang dekat di Pasar Induk di Jalan Maulana ya. Nah, jadi ini juga terjadi pembangunan yang sangat pesat sehingga masyarakat bisa menikmati adanya folder gitu ya. Orang bisa melakukan olahraga di sana, atau orang bisa duduk santai melakukan kegiatan perlombaan dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi pembangunan sosial budaya, sosial pendidikan, dan juga yang sosial ekonomi. Masih banyak ya, masih banyak anak-anak boleh mengidentifikasi sendiri sehingga masyarakat akan terpenuhi ya, terpenuhi baik itu material maupun juga spiritualnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bu disampaikan materi IPS pada tema 3 subtema 2. Anak-anak boleh menyimak kembali atau juga boleh membaca bukunya pada tema 3 subtema 2. Tetap sehat anak-anak, tetap jaga diri dan juga jaga kesehatan. Bu Umi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.